Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab, di dalamnya terdapat sebutan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Kata zikrikum dalam ayat ke-10 surat Al-Anbiya itu ada dua terjemahan. Bisa berarti peringatan kalian, atau yang kedua sebutan kalian. Untuk pengertian yang kedua ini, bukankah Quran selalu berimbang dalam menyampaikan pesan? Ketika ada menyebut misalnya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ayat ke-5 surah Al-Baqarah. Ayat ke-6-nya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau ada kata-kata muflihun, ada kata khasirun, ada kata muttaqin, ada kata musyrikin. Dalam konteks ini alangkah baiknya kalau kita berhenti membaca Al-Quran di ayat-ayat yang berkaitan dengan orang soleh, berkaitan dengan orang yang beruntung, berkaitan dengan jannah. Sehingga mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan sebutan untuk kita. Kita mau disebut sebagai orang yang ikhlaskah? Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas. Kita berharap supaya kita menjadi orang yang beruntung, maka berdoalah ketika melewati ayat 5 Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Rabb, jadikan kami orang yang beruntung. Kaum muslimin, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam tadabbur surat Yasin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-79. Berarti tersisa 3 ayat lagi. Ayat ke-79 terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perumpamaan yang dibuat oleh kaum musyrikin dengan tulang belulang yang sudah hancur, kemudian ditabur ke udara, dan kemudian menanyakan, apakah kamu mengira Muhammad bahwa Allah akan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berserakan, sesuatu yang sudah dibawa oleh angin? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ayat ke-79. Katakan olehmu ya Muhammad, yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu adalah ansya'aha awwala marrah. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ayat ke-80 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Di ujung ayat ke-79, wa huwa bikulli khallakin alim, wa huwa bikulli khallakin alim, wa huwa bikulli khalqin alim. Maaf. Dan yang menciptakan pertama kali itu Maha mengetahui terhadap semua makhluk.
Kemudian masih diteruskan oleh Allah dari ayat ke 80, 81 sampai ke 82. Terus Allah ingin menuntaskan kalaupun masih ada keraguan bagi orang yang ragu, kalaupun masih belum percaya, Allah teruskan lagi. Kalau mereka hanya menyebutkan tentang tulang belulang yang sudah hancur, dijawab oleh Allah di ayat ke-79, ansya'aha awwala marrah. Kalau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah pernah ada, saya sudah berkali-kali sebutkan, pasti lebih mudah. Satu. Yang kedua, masalan yang mereka buat terlalu sederhana sesungguhnya. Terlalu sederhana sesungguhnya. Kalau menciptakan, maaf saya contohkan, kalau membuat kopi dari air, membuat air kopi maksud saya dari air, tentu sangat mudah. Di ayat ke-80 ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu contoh nyata akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakum. Saya barangkali sudah pernah sampaikan di ayat sebelumnya, kalau kita bertemu kata ja'ala yang diartikan dengan menjadikan, ja'ala itu stressingnya terletak kepada manfaat. Terletak kepada manfaat. Jadi kalau kita bertemu dengan kata ja'ala, kita pikirkan apa yang disebutkan sesudahnya. Berarti kita harus mencari, berpikir ke arah manfaat dari yang disebutkan oleh Allah. Kalau khalaqa berarti penekanannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti apa manfaat apa di sini. Allazi yang, allazi ini kata sambung, allazi ini kata sambung dari ayat ke sebelumnya, ayat ke-79. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia yang menciptakan pertama kali itu, dia terhadap makhluk maha mengetahui. Kemudian diteruskan lagi, dia yang menjadikan, oke, nih, yang menjadikan, yang telah menjadikan, ja'ala itu bentuk madinya, bentuk past tense. Allazi yang ja'ala, dia telah menjadikan lakum, bagi kalian, minasyajaril akhdar naro. Saya terjemahkan secara harfiah dulu, nanti baru kita fahami. Allazi yang ja'ala, dia telah menjadikan lakum untuk kalian, minasyajaril akhdar. Syajarah. Kita ingat kata syajarah. Syajarah itu kalau dalam bahasa Indonesia sejarah. Itu asal katanya berarti dari kata pohon. Sejarah itu kan dari pohon. Syajaril akhdar, pohon hijau. Saya ulang. Allazi yang ja'ala, dia telah menjadikan lakum untuk kalian, bagi kalian, minasyajaril akhdar, dari pohon hijau. Jadi di mana saja kita bertemu kata syajarah, ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, alam anhakuma antilkuma syajarah, dalam surah Al-A'raf, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah larang kamu berdua, maksudnya Nabi Adam dan Hawa, antilkuma syajarah, dari pohon itu, syajarah. Saya ingin garis bawahi kata syajarah. Jadi dimanapun nanti kita bertemu kata syajarah, artinya pohon. Satu kata baru. Ja'ala sudah berulang kali. Syajarah, pohon. Kedua, akhdar. Akhdar itu hijau. Kita barangkali yang paling banyak ingat itu aswad. Ini kalau warna. Aswad, hitam. Ingat hajar aswad. Sekarang kita ketemu lagi untuk warna yang kedua, kita tahu dari surat Yasin, akhdar, hijau. Syajaril akhdar, pohon hijau, naro, api. Kalau kita susunkan, allazi ja'ala lakum, yang
telah menjadikan untuk kalian api, karena objeknya itu adalah api. Kata kerjanya tadi menjadikan, objeknya adalah api, minasyajaril akhdar, dari pohon hijau. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari pohon kering, kalau dari bahan bakar barangkali bisa mudah untuk kita fahami. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Syajaril akhdar itu, pohon hijau itu pohon yang penuh dengan air. Dari pohon yang berair itu Allah jadikan naro, api. Coba, ini kan yang bertolak belakang. Jadi kalau mereka membuat sebuah contoh bahwa tadi tulang yang sudah hancur ini bagaimana bisa dihidupkan kembali, terlalu sederhana contoh yang mereka angkat. Allah ingin katakan bahwa itu terlalu simple. Dari sesuatu yang berlawanan pun Allah mampu menciptakannya. Dari pohon yang berair, dari pohon yang hijau Allah jadikan api. Ini kaum muslimin rahimakumullah, ini kata kunci. Allazi ja'ala lakum, dia yang telah menjadikan untuk kalian minasyajaril akhdar, dari pohon hijau, naro, api. Ulama tafsir berbeda pendapat atau banyak pendapat ulama tentang ayat-ayat ini. Terlebih dari ketika dibahas dengan tafsir ilmiah ayat ini. Ini sampai dengan bagaimana pohon menyerap cahaya matahari, muncul hijau daun, klorofil. Ada proses di dalamnya yang disebut dengan fotosintesis. Saya ingin sampaikan dulu supaya kita bertambah kagum kita kepada Al-Quran. Pembahasan tentang fotosintesis itu baru ditemukan oleh sarjana Belanda di akhir abad ke-18. G. Ingenhousz itu sarjana Belanda, itu di akhir abad ke-18. Berarti baru beberapa abad yang lalu kan? Sementara 14 abad yang lalu Quran sudah menyebut ini, soal proses fotosintesis itu. Apa yang ingin kita katakan? Inilah bukti Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia meneliti, sebelum manusia mencari tahu, Allah sudah beritahu terlebih dahulu. Jadi orang yang baca Quran itu lebih selangkah di depan dibandingkan dengan yang tidak. Satu kata kunci. Orang yang baca Quran itu lebih maju selangkah dibandingkan dengan yang tidak. Contoh, kita mengenal sekarang di pelajaran-pelajaran IPA ya kalau tidak salah, tentang proses fotosintesis. Dari 14 abad yang lalu sudah disebutkan di ayat ke-80 surat Al-Baqarah. Surat Yasin. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naro. Yang dia telah menjadikan untuk kalian api dari pohon yang hijau. Tidak ada apa-apanya contoh yang dikemukakan oleh kaum musyrikin tadi. Kalau hanya sekedar menghidupkan kembali, mengumpulkan kembali tulang yang sudah berserakan, kalau bukan kemudian mengumpulkan kembali tulang yang sudah berterbangan menjadi debu, pasti jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan sesuatu yang bertolak belakang, dari air menjadi api. Kalau mungkin kita balik lagi ke belakang, kita membaca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sifat api itu adalah panas, yang sifat api itu adalah membakar. Tidak demikian halnya terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud
dan bagaimana keadaan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar cerita, tapi untuk memperlihatkan kepada kita semua betapa Allah Maha Kuasa. Api yang pada dasarnya membakar dan panas, tidak demikian halnya terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya rasa bisa difahami. Yang menciptakan pertama kali, di ayat 79, yang menciptakan pertama sekali itu bikulli khalqin alim, terhadap semua makhluk dia maha mengetahui. Kedua, yang menjadikan api untuk kalian dari pohon yang hijau. Satu. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ maka tiba-tiba kalian minhu darinya, dari apa? Dari syajaril akhdar, tuqidun, kalian menyalakan api, kalian menyalakan api. Oke, saya kembangkan sedikit sesuai dengan kemampuan saya. Pohon yang hijau sampai pada masanya dia mengering dan mati. Di zaman klasik, di zaman awal, di zaman yang bersahaja, orang menyalakan api itu dari kayu bakar, dari kayu yang kering. Bukankah kayu yang kering ini berasal dari kayu yang basah? Kaum muslimin rahimakumullah. Minhu tuqidun, darinya kalian menyalakan naro, api. Darinya kalian menyalakan. Satu, mudah-mudahan terjawab. Kalau dari sesuatu yang asal muasal tentu mudah bagi Allah. Allah ingin perlihatkan sesuatu yang berlawanan. Dari air Allah jadikan api, dari pohon yang hijau Allah jadikan api. Dalam tafsir ilmiah saya pernah baca, naro itu diartikan dengan energi. Naro itu diartikan dengan energi. Syajaril akhdar, klorofil. Syajaril akhdar, klorofil. Klorofil yang kita konsumsi, yang kita minum akan membangkitkan energi. Dari mana kita tahu? Al-Quran, surat Yasin ayat ke-80. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ulang, ayat ke-80. Allazi ja'ala lakum, yang dia telah menjadikan untuk kalian minasyajaril akhdar, dari pohon yang hijau, naro, api. Fa'idha antum, maka tiba-tiba kalian, minhu tuqidun, darinya kalian menyalakan. Ada lagi, konon batu bara itu juga berasal dari kayu yang sudah memfosil jutaan tahun. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hubungannya naro, minhu tuqidun, darinya kalian nyalakan. Sahabat Quran, tuqidun, untuk memudahkan kita ingat, saya yakin insya Allah kalau di awal-awal Al-Baqarah itu kita biasanya hafal, waquduhan nas wal hijarah, waquduhan nas, waqud, bahan bakar diartikan di sana. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya simpulkan ayat ke-80. Jadi ayat 80 ini masih menjelaskan tentang keraguan, masih memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mampu menepis keraguan kaum musyrikin, dan bahkan Allah
tampilkan dengan contoh yang bertolak belakang. Dari syajaril akhdar ada naro, api. Tuh. Kata barunya tadi adalah syajarah, pohon, akhdar, hijau, tuqidun, kalian nyalakan, kalian menyalakan. Pertanyaannya kalau ditanya dari kaliannya mana, ada ta, ada waw nun. Ada ta, ada waw nun. Tuqidun, kalian menyalakan. Teruskan ayat 81. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Kalau dalam bahasa bahasa diskusi manusia, Allah patahkan semua alasan-alasan mereka. Allah patahkan semua keraguan-keraguan mereka. Kalau contoh mereka tadi sangat kecil, saya sebutkan contoh mereka itu sangat kecil, hanya tulang yang hancur dihamburkan ke udara, kemudian apakah Allah akan menghidupkan ini kembali? Itu contoh kecil. Kalau saja orang musyrikin itu seperti kajian sebelumnya saya sudah sebutkan, mereka mau atau mampu membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Awalaiksa alladzi khalaqas samawati wal ard. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi biqadirin, maha kuasa, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menciptakan seperti itu. Kalau hanya tulang, ini Allah sebutkan lagi, Allah kembangkan mereka supaya jangan hanya berpikir di situ saja, supaya wawasan mereka terbuka. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard. Bukankah yang mampu menciptakan langit dan bumi biqadirin, maha kuasa, ala ayyakhluqa mislahum, untuk membuat, untuk menciptakan yang semisal tulang tadi. Coba kita lihat ini. Langit, bumi, tulang adalah bagian sangat kecil dari bumi ini. Yang mereka ragukan yang kecil. Harusnya kalau mereka ragu tentang penciptaan langit, mereka ragu tentang penciptaan bumi. Baru keren namanya. Ini yang kecil. Jadi kembali bahwa hasil yang harus didapat oleh semua orang yang membaca Yasin, habis ke tepi semua. Semua keraguan tentang Allah, semua keraguan tentang hari berbangkit, semua keraguan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lenyap seketika dengan 83 ayat surat Yasin. Itu harusnya jadi target dalam baca Yasin. Tinggal kita kembangkan contoh ini. Kadang kita sakit, apakah sakit saya ini mampu, yang ya sudah diponis oleh dokter bahwa ini sudah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi, lantas kita putus asa. Sebatas itukah kita memahami kuasa Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang menciptakan langit dan bumi biqadirin ala ayyakhluqa mislahum, qadir, kuasa untuk menciptakan yang semisal itu tadi. Gancil kalau bahasa orang Jakartanya ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kembangkan. Ada banyak dalam kehidupan ini, Pak Ustadz, saya pengen berangkat haji, tapi dengan kehidupan saya yang seperti ini, apakah saya mungkin untuk hidup saja kadang-kadang pas-pasan, bagaimana mungkin saya bisa berangkat haji? Pak Ustadz, saya hanya seperti ini, apa saya mungkin begini-begini? Jangan ukur Tuhan dengan ini kita. Jangan ukur Tuhan, jangan ukur kuasa Tuhan
dengan akal kita. Kata mungkin dan tidak mungkin itu hanya untuk kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin bagi Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalaysa allazi khalaqas sama, khalaqa, di sini kita ketemu kata khalaqa, di ayat 80 kita bertemu kata ja'ala. Saya berharap mudah-mudahan ini dapat disimak betul sehingga insyaallah tadabbur Yasin ini memberi bekas. Sahabat Quran punya nostalgia bersama saya dengan surat Yasin, sehingga dimanapun baca Quran, siapapun yang baca, begitu bertemu dengan kata ja'ala, stressingnya kepada manfaat. Begitu bertemu dengan kata khalaqa, stressingnya kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Di sini kita lihat samawati wal ard. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ard, bukankah yang menciptakan langit dan bumi biqadir, qadir, maha kuasa, ala ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan contoh semisal contoh yang mereka buat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita fahami. Karena tidak mungkin bisa mengembangkan ayat kalau kita tidak faham. Sehingga seperti contoh saya katakan bahwa tidak ada kata tidak mungkin apabila Allah menghendaki. Kalau dihubungkan dengan diri kita, kita tidak mungkin mewujudkan apapun. Sekecil apapun kita tidak mungkin bisa mewujudkan tanpa keterlibatan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang logis, hal yang wajar adalah memahami siapa diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dekat dengan Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin. Jelas alasan mengapa kita dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenali dirinya. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur dengan kemampuan dirinya. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur menilai realitas bahwa tidak ada yang kuat, tidak ada yang berkuasa illallah, kecuali Allah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Satu yang ingin saya garis bawahi tadi, bahwa saya berharap mudah-mudahan ketika kita selesai membaca Yasin, maka pastikan semua keraguan kita berkaitan dengan kekuasaan Allah, semua keraguan kita berkaitan dengan hari akhir lenyap seketika. Yang kemudian muncul adalah keyakinan. Saya teruskan. Bala wa huwal khallaqul alim. Benar, ya. Benar, ya ini kembali kemana? Biqadirin ala ayyakhluqa mislahum. Kalau menciptakan langit dan bumi yang lebih besar saja Allah Maha Kuasa, apatah lagi sekedar hanya menghidupkan kembali sesuatu yang mati, mengadakan kembali sesuatu yang sudah pernah ada. Bala, ya. Wa huwal khallaqul alim. Kita lihat perbandingan untuk dapat pahami. Kalau khalqin di ayat ke-79, wa huwa bikulli khalqin alim. Kalau di sini wa huwal khallaqul alim. Khalqin itu ciptaan, makhluk. Khallaq artinya khalik, pencipta. Beda. Khalqin ciptaan, atau dalam bahasa sederhananya makhluk.
Makhluk secara bahasa berarti yang diciptakan. Kan hanya ada dua. Ada khalik, ada makhluk. Selain khalik adalah makhluk. Itu kata kunci. Khalik artinya pencipta, makhluk artinya yang diciptakan. Selain pencipta berarti yang diciptakan. Kalau dibalik lagi, yang diciptakan bukan pencipta. Ini kata kunci. Yang diciptakan bukan pencipta. Situ sebabnya yang diciptakan ini selalu dekat kepada yang menciptakan agar dia mendapatkan kekuatan dari yang menciptakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, sungguhnya dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Saya ulang 2 ayat 80 81. 80 Allah menciptakan api dari pohon yang hijau. Dari pohon yang hijau itu minhu tuqidun, kemudian kalian menyalakannya. Satu. Kedua, bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu pula untuk menciptakan semisal contoh yang mereka buat? Sebelum orang musyrik menjawab, Allah dengan cepat menjawab, bala wa huwal khallaqul alim. Ya, benar. Wa huwal khallaq, dan dia Maha Pencipta, alim, Maha Mengetahui. Kata kunci ja'ala tadi penekanannya kepada manfaat, khalaqa penekanannya kepada kebesaran Allah. Kata-katanya syajarah pohon, akhdar hijau, tuqidun kalian nyalakan, khallaq khalik pencipta. Bedakan dengan akhir 79, khalqin khalqin artinya pencipta. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insyaallah kita bisa pahami, dan saya berharap mudah-mudahan ini diaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran dimanapun. Kata-kata yang sudah kita temukan di surat Yasin ini diaplikasikan di 113 surat lainnya. Insya Allah berkah tadabbur Yasin ini. Dan itulah yang kami harapkan, agar memberikan keberkahan dan agar membuat kita semua merasa nikmat membaca Quran, membuat kita semua merasa bahwa mudah belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terus ikuti tadabbur surat Yasin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.